Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji syukur hanya bagi kita milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Lagi-lagi Allah juga berikan kita nikmat sehat dan kesempatan. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan ini Allah berikan kepada kita supaya bagaimana kita manfaatkan dua kenikmatan ini dengan baik. Dua nikmat itu sebagai modal dan kita sebagai pedagang. Kalau dua nikmat itu, tentunya seorang pedagang kalau mempergunakan modal itu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan beruntung. Kalau dia tidak mempergunakan modal itu dengan baik, tidak sebaik-baiknya, maka dia akan merugi. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikutnya di akhir zaman yang telah menegakkan kalimat yang agung, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum kita masuk materi ini, perlu perkenalan juga ya? Perlu. Kalau jamaah yang biasa ikut TPA sudah tahu, gak usah kenalan lagi. Belum kenal. Ada yang pepatah bilang kalau kenal maka tak. Enggak, bukan tak sayang tapi ta'aruf. Harus ta'aruf, bukan tak sayang, harus ta'aruf. Jadi aku kasih namaku Musa Fardan Rumodar. Kalau modal itu pasti penjenengan kaget, Pak. Modal itu mati. Yang modal mati ya. Nah, jadi kita terima apa adanya lah. Terus aku berasal dari Maluku. Nah, aku salah satu dai mukim di Beranti, di Masjid Baitur Rahman Beranti, dai mukim selama 6 bulan. Dan jadwalku di sini ngajar Senin dan Kamis. Mungkin ibu-ibu bisa gabung Senin dan Kamis di sini sama-sama belajar TPA dan juga fikih sholat. Hari ini juga nanti kita bahas fikih sholat karena pentingnya sholat. Aku tertawa dari luar ini. Jadi ibu-ibu lihat di poster itu, di WA itu Ustadz Musafat. Itu bukan Ustadz itu, Pak. Bukan Ustadz. Nah, itu karena salah taruh, salah ketik mungkin. Aku bukan Ustadz sebenarnya. Cuma disuruh pengabdian di sini, kebetulan disuruh ngisi kajian di sini. Sebelum kita masuk materi, panjenengan yang datang di sini harus sangat bersyukur. Karena ada 4 keutamaan yang Allah banggakan kita itu
di depannya para malaikat. Yaitu orang yang duduk dalam majelis ilmu, Allah banggakan orang yang duduk majelis ilmu itu di depan makhluknya di langit. Kalau makhluknya di langit apa? Pesawat apa bukan? Bukannya pasti malah malaikat, bukan pesawat ya, bukan helikopter. Dari Abu Hurairah ini jemaah pernah dengar salah satu sahabat nama Abu Hurairah enggak? Pernah dengar, Pak? Nah, beliau ini nama asli itu aku agak lupa namanya, intinya dari depan itu Abdurrahman. Nama Abu Hurairah ini yaitu nama panggilan. Nama panggilan artinya bapak kucing kecil. Nah, Abu Hurairah artinya bapak kucing kecil. Karena beliau itu setiap bertemu dengan Nabi, setiap mau berjalan dengan Nabi, dia bawa kucing, sering bawa kucing kecil. Nah, maka dikasih nama Abu Hurairah. Nah, dari di sini ada Abu Hurairah artinya bapaknya kucing kecil. Abu Sofyan bapaknya Sofyan. Abu Sarjo bapaknya Sarjo. Nah, jadi kita nanti akan masuk fikih sholat. Bicara terkait fikih sholat, berarti kita harus bicara terkait bersuci. Karena kalau orang sholat tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Kita baca hadis yang tadi. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau berkata, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah, yaitu rumah Allah. Kalau rumah Allah itu apa? Masjid atau musola. Nah, sekarang penjenengan jamaah sekarang lagi duduk ini. Mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan minta darusinya atau saling mengajarkannya bersama-sama, kecuali turun atas mereka ada 4: sakinah, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka. Jadi kita sekarang lagi dikelilingi malaikat. Coba ada malaikat enggak? Ada yang bisa lihat? Enggak ada yang bisa lihat. Terus Allah menyebut nama mereka, majelis ini di depan makhluknya di langit, yaitu para malaikat. Jadi seseorang kalau sholat tidak wudu, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang hadisnya berbunyi, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Harus bersuci. Ini kita belum masuk ke wudu. Belum masuk ke wudu. Sebelum wudu, mungkin hal-hal yang harus diperhatikan saat buang air apa buang ini. Jangan buang air karena kita mumpul setengah susah baru buang. Jangan buang air ya, susah kumpul air. Apalagi nanti musim kemarau ini susah air itu. Jangan buang air. Tahan air aja. Jadi kita harus perhatikan hal-hal yang saat kita buang air kecil maupun buang air besar harus benar-benar bersih. Ini sebenarnya panjenengan semua sudah tahu fikih tentang bersuci, fikih tentang sholat. Jenengan sudah tahu, cuman di sini hadirnya aku di sini bukan menjadi seorang guru ya, bukan jadi seorang guru, cuma kita kayak murojaah, saling mengingatkan aja. Karena apa Bu? Karena manusia ini rata-rata apa? Lupa.
Benar apa salah nih? Manusia rata-rata lupa. Kita kasih contoh saja. Masalah yang nyata saja lupa, apalagi yang goib. Coba jenengan. Yang biasa merokok, biasa taruh rokok sini kadang lupa. Benar apa salah nih? Kadang taruh rokok di sini lupa. Rokoknya mana? Padahal di telinga. Itu saja lupa, Bu. Apalagi masalah yang goib. Yang goib yang kita goib itu apa? Ada yang tahu, Bu? Goib sesuatu yang tidak terlihat. Nah, goib. Jinnya goib. Pahala goib. Yang berkaitan dengan masalah-masalah akhirat itu goib. Nah, rokok saja lupa. Gunting kuku, paling-paling gunting kuku, Bu. Nah, makanya kalau cari gunting kuku tuh kadang sampai ketemu 3. Nah, saking banyak gunting kuku di rumah, sampai ketika pas cari dapat sampai ketemu 3. Karena beli lagi hilang. Sebenarnya nggak hilang, cuma salah taruh. Nggak hilang. Oke. Masalah yang nyata saja kita lupa, apa masalah yang goib. Hadis lain, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Nah, berhadas itu artinya apa, Bu? Ada yang tahu berhadas? Nah, berhadas itu dia terkena najis. Tapi najis kecil. Kalau wudu ini cuma najis kecil. Kalau mandi berarti najis besar. Seperti apa? Haid, nifas, dan mimpi. Mimpi basah buat laki-laki. Kalau laki-laki nggak bisa haid ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sholat, ibu-ibu di sini sudah tahu doa tentang mandi besar. Nah, ini harus perlu tahu, karena kalau tidak tahu nanti mau mandinya bagaimana? Harus tahu doa mandi. Jadi doa mandi wajib itu beda dengan mandi biasa, mau pergi ke kantor beda. Sangat beda, bukan hanya siram-siram sudah pakai sabun, sudah. Harus ada tata caranya mandi. Kalau untuk yang wajib 1 kali ke kepala sambil ini di apa? Di garu-garu apa namanya itu. Nah, di kotak-kotak gitu kan. Nah, di kotak-kotak biar pori-pori airnya masuk ke pori-pori. Nah, itu sampai air di sini. Terus yang kedua sebelah kanan. Yang ketiga sebelah kiri. Itu yang wajib. Kalau yang sunnah 3 kali. Nah, tergantung. Jadi doa yang umum yang biasa dibaca orang tuh gini. Nawaitul ghusla lirrafil hadatsin akbari lillahi ta'ala. Aku niat apa? Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Tapi ada yang khusus. Ada yang khusus itu kalau untuk haid, untuk nifas. Jadi tinggal nanti diganti nanti nawaitul ghusla lirrafil hadatsil akbari min haid fardan lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Tinggal diganti aja. Semua sudah tahu ya? Nah, kalau belum tahu kita sama-sama. Nah, supaya tahu. Karena penting kalau seseorang kalau wudu, kalau belum masih tuntas, dia punya haid atau dia punya nifas, berarti tidak sah. Ayo coba kita sama-sama. Maaf ya Bu, ini aku ajar sedikit. Maaf. Sebenarnya aku juga nggak enak, nggak pantas duduk di sini karena masih anak kecil. Karena rata-rata orang di kampung begitu. Anak kecil mau ngajar orang besar lagi kan, rata-rata begitu. Nah, tapi ini karena ini aku dipercaya sama manajemen Musnad Al-Mu'min. Makanya kita terima apa adanya Bu.
Oke, kita sama-sama ya, aku duluan. Nanti jenengan bisa menirukan. Karena ini sangat penting untuk seorang muslim. Aku kok panas ya? Enggak ada AC ya, Bu? Alami. Kopinya panas mungkin. Kita buka PC ya, Bu? Maaf ya. Kita buka PC. PC apa Songko, namanya Songko ini. Songko nasional. Songkok. Oh. Kalau bahasa Jawa apa nih? Songkok. Peci. Nah, peci itu yang bukan ini, ini kalau peci bukan, peci itu yang kayak haji itu peci. Jadi peci beda dengan songko. Ini namanya songko nasional. Namanya kolon sua, bahasa Arabnya kolon sua. Bukan kolam susu, kolon sua. Namanya songko nasional. Nah, songko nasional ini mau Nasrani, Kristen semua bisa pakai karena ini songko nasional. Songko. Apa? Bukan songko. Songko. Jadi maklumlah kalau logat-logat Maluku masuk ke logat Jawa ya. Nah, coba. Nawaitul ghusla. Lirraf'il. Hadathil. Akbari. Minal haid. Fardan. Lillahi ta'ala. Ada yang bisa? Karena baru satu kali ya. Nawaitul ghusla. Lirraf'il. Hadathil. Akbari. Minal haid. Fardan. Lillahi ta'ala. Ini yang khusus. Kalau yang umum itu dia tidak pakai haid nih, pasti enggak. Dia langsung akbari aja. Akbari. Nawaitul ghusla. Coba nawaitul ghusla. Lirraf'il. Hadathil. Akbari. Fardan. Lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu, atau fardu itu kata lain artinya wajib karena Allah Ta'ala. Jadi fardu itu artinya wajib. Jadi harus jenengan harus tahu doa ini. Kalau nggak tahu jenengan niatnya gimana? Kalau nggak tahu jangan jebur-jebur. Jadi kalau jenengan nggak tahu doa ini, niatnya begini: aku niat mandi besar karena Allah. Pakai bahasa Indonesia bisa. Nah, tapi jangan di kamar mandi baru besar-besar ceritanya. Aku niat mandi, ya jangan. Nanti orang di luar ini orang udah pada gila ini. Jangan. Jadi di dalam hati. Niat itu dalam hati apa? Diucapkan. Di dalam hati. Niat itu dalam hati, bukan diucapkan. Maaf Pak. Panas. Ini sedikit panik juga jadi. Soalnya baru ketemu jamaah baru kan. Kalau ini kan sudah terbiasa ini. Nah, kalau sebelum lanjut lagi, aku mau tanya dulu. Ini dari jamaah dari mana? Jamaah dari mana nih, Bang? Dari Bakiku juga. dari Harko Wilis. Masjid Jeruk. Oh, Masjid Jeruk itu masuk ini, Bakiku. Koka. Ya? Harus bergabung terus. Nah, biar jadi satu. Muslimin dan muslimat itu kuat karena bersatu. Jangan di sana mau perang Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Ini bagaimana? Mau perang bagaimana? Harus bersatu. Nah, ini kiai sudah datang ini. Beliau terkenal di Masjid Beranti. Iya.
Jadi jenengan harus tahu niat mandi besar. Nah, tadi kalau nggak tahu doa yang panjang, berarti yang pendeknya dalam hati tapi pakai bahasa. Nah, mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris terserah lah. Yang penting niatnya sampai. Terserah mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris, Belanda terserah. Nah, yang penting dalam hati niatnya. Masa orang Inggris pakai niat ini masa pakai bahasa Jawa, harus pakai bahasa Inggris, masa pakai bahasa Jawa. Nah. Oke. Boleh diulangi Pak Ustaz? Diulangi. Doa yang mana? Yang tadi. Oh, doa mandi. Nah, jadi kalau jenengan nggak tahu yang panjang, ini nanti aku buat apa? Buat kopian kayak begini biar disuruh bagi-bagi aja. Nah, dibagi-bagi buat jemaah biar jenengan bisa baca-baca di rumah. Tempel jangan tempel dalam kamar mandi. Orang tempel di kamar mandi. Jangan, tempel di luar kamar mandi. Kalau tempel kamar mandi bahaya. Oke, ulang. Nawaitul ghusla lirraf'in hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Nah, coba tes satu-satu dulu. Sebelum beranjak pulang dari sini harus ada yang tahu. Karena ini bukan hanya sekedar dengar dan dihafal, tetapi apa? Dengar, hafal dan diamalkan. Nah, coba satu-satu. Di sini udah bisa. Iya. Ini karena belum connect ini. Jaringan belum sampai jaringan. Oke, ulang sekali lagi. Nawaitul ghusla lirraf'in hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Gampang banget ini. Gampang yang bagi sudah tahu. Kalau yang belum tahu susah. Oke, coba. Nawaitul ghusla lirraf'in hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Coba satu-satu. Coba Mbak. Nanti aku buat fotokopian baru dibagi aja. Nah, kalau mau dapat fotokopian nanti bisa gabung di jadwal hari Senin dan Kamis, dan jangan lupa like dan komen dan juga share.